Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 25 hingga ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat 25 hingga 32, beginilah firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang manusia baru atau hidup baru. Mungkin saja muncul pertanyaan dalam pikiran kita, bagaimanakah manusia baru itu? Secara sederhana, manusia baru adalah manusia yang hidup atau orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi bisa dikatakan orang yang hidup baru atau manusia baru adalah orang yang telah percaya dan menerima Tuhan melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatnya. Dan jika dikatakan sebagai manusia baru, tentu ada pertanyaan yang mungkin juga muncul di dalam pikiran kita, yaitu manusia lama. Jadi bagaimana dengan hal manusia yang lama? Secara sederhana, manusia yang lama adalah manusia yang masih hidup di dalam kegelapan, yang masih melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu yang terkasih, hidup orang yang telah menerima Kristus atau yang sudah hidup di dalam Kristus pasti tentunya berbeda dengan orang yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita yang berkumpul di tempat ini bisa dikatakan sebagai manusia baru? Karena memang keraguan itu bisa muncul di dalam pikiran kita. Kenapa? Karena kita mengenal, karena kita mengetahui bagaimana kepribadian kita, apa yang sudah kita lakukan, bagaimana keseharian kita, bagaimana tingkah laku dan perilaku kita terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Lalu bagaimanakah itu? Apakah kita bisa disebut sebagai manusia baru atau manusia yang lama? Saya yakin dan percaya kita yang berkumpul pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah manusia yang baru. Apakah tandanya? Karena kita sudah dibaptis dan sudah beriman di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita juga disebut sebagai anak-anak
Allah. Memang Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, sebagai manusia yang baru, kita harus tetap berjuang untuk mematikan kehidupan yang lama kita. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Karena dunia tidak hanya menawarkan hal-hal yang positif, tetapi juga menawarkan hal-hal yang negatif. Begitu juga dengan diri kita. Di dalam diri kita terdapat semua potensi positif, sabar, rendah hati, pengendalian diri, dan yang lain sebagainya. Dan begitu juga dengan halnya potensi negatif. Marah, bersungut-sungut, kebencian, iri hati, nafsu duniawi, dan lain sebagainya. Walaupun kita dikatakan sebagai manusia yang baru, tetapi bibit-bibit negatif pasti juga ada tinggal di dalam pribadi dan kehidupan kita. Itulah sebabnya kita pasti menyadari kemarin kita bisa sabar terhadap sesuatu dan bisa mengendalikan diri, tetapi hari ini kita bisa saja meluapkan emosi kita dengan luapan amarah. Kemarin kita mungkin bisa berbuat baik, tetapi hari ini karena sesuatu hal, kita lupa akan perbuatan baik yang biasa kita lakukan. Karena bibitnya akan selalu ada dalam diri kita. Sifat-sifat negatif tersebut bisa kapan saja muncul ke permukaan. Hal ini Bapak Ibu yang terkasih bukan untuk membenarkan kejahatan atau kesalahan yang kita perbuat, seolah-olah hal itu yang wajar. Tetapi saya ingin menekankan bahwa status kita sebagai orang yang sudah hidup baru melalui iman dan percaya kita kepada Yesus. Kita harus percaya bahwasanya kita senantiasa diberkati, disertai, dan diberikan kekuatan olehnya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak jarang juga kita melihat banyak orang yang aktif ke gereja, tetapi hidupnya masih dalam kegelapan. Karakternya masih seperti karakter orang yang belum mengenal Tuhan. Tidak berpikir panjang, gampang emosi, murah terpancing amarah, gampang memilih jalan pintas, sering mengambil keputusan yang keliru, dan menjadi seseorang yang masa bodoh terhadap orang lain. Setelah lahir baru, bukan berarti hidup kita otomatis menjadi sempurna. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus mau belajar akan sifat Kristus, belajar sabar, belajar mengasihi, belajar mengampuni, setia, dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini ditekankan kembali bagaimana hendaknya ciri-ciri orang yang sudah hidup baru di dalam Yesus Kristus. Yang pertama bisa dikatakan tentang hal dusta atau kebohongan. Karena kebohongan ini sering sekali sebagai cara yang ampuh untuk menghindari masalah. Dan sering kita tidak sadar ketika kita berbohong, kita akan berbohong kembali untuk menutupi kebohongan kita sebelumnya. Dan begitulah seterusnya. Lebih baik berkatalah jujur terhadap sesama, karena kita adalah manusia yang baru. Yang kedua tentang kemarahan. Sebagai manusia, setiap orang pasti pernah marah. Marah disebabkan banyak hal. Mungkin karena tersinggung, karena ada yang memfitnah, tidak suka dengan sikap lawan bicara, dikritik, dicela, dan lain sebagainya. Bolehkah manusia atau umat percaya marah? Tentu saja sebagai orang yang tidak sempurna, bisa saja marah. Tuhan Yesus pun marah ketika bait Allah digunakan untuk tempat yang tidak layak oleh orang-orang yang tidak beribadah. Hanya saja dalam Alkitab, dalam firman Tuhan pada hari ini mengajarkan beberapa batasan, yaitu jangan berbuat dosa dan jangan sampai matahari terbenam. Mengapa dikatakan demikian? Karena ketika kita marah, umumnya emosi kita tidak akan terkendali. Ketika kita marah, mungkin kita bisa melakukan apa saja. Bila kuasa iblis masuk, inilah yang akan menimbulkan banyak malapetaka.
maka tidak sedikit terjadi perpecahan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah persekutuan kita, dan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, organisasi, karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita dari rasa amarah. Oleh sebab itu dalam mengendalikan marah ini, Rasul Paulus mengatakan, jangan sampai matahari terbenam, agar kita segera berdamai dan meredam kemarahan, sehingga iblis tidak memanfaatkannya. Kita bisa melihat bagaimana contoh-contoh di Alkitab, seperti Kain, Musa, Absalom, Saul, merupakan orang yang tidak bisa mengendalikan kemarahan, sehingga akhirnya melakukan kesalahan yang fatal dan berakibat buruk terhadap dirinya sendiri. Yang berikutnya Bapak Ibu yang terkasih tentang mencuri. Cara mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, pada saat ini melalui firman Tuhan sebagai manusia yang baru, yang mungkin kita pernah melakukan tindakan yang namanya mencuri, yang mengambil bukan milik kita, atau yang mengambil sesuatu dengan paksa, ataupun secara diam-diam, kita harus menyadari hal itu. Ketika kita mengambil barang atau sesuatu yang bukan milik kita, bisa saja itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Bayangkan, seandainya kita mencuri uang orang lain, sementara uang itu dipergunakan untuk berobat, tentu akan menimbulkan penderitaan. Atau ketika kita mencuri kendaraan orang lain, sementara kendaraan itu dipakainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, tentu ini akan menimbulkan penderitaan juga. Bekerjalah, dan marilah kita memakai tangan kita untuk bekerja dengan baik, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dengan demikian, kita tidak hanya membantu diri kita sendiri, tetapi juga bisa membantu dan meringankan beban orang lain. Yang berikutnya Bapak Ibu yang terkasih tentang perkataan yang tidak baik. Ketika kita membaca dalam Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Orang yang hidup dalam Kristus, apapun perkataan yang keluar dari mulutnya, hendaklah mendatangkan sukacita, mendatangkan penghiburan, kekuatan, doa, bukanlah hinaan, ejekan, fitnah, atau bahkan hoax yang membuat hubungan persaudaraan menjadi tidak baik. Begitulah seterusnya yang dikehendaki oleh Tuhan melalui kehidupan kita, supaya kita bisa meninggalkan atau mengurangi melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, yang tidak mencerminkan sebagai manusia yang baru, yang sudah hidup di dalam Kristus. Inilah yang harus kita perjuangkan, saudara-saudara yang terkasih. Memang harus kita akui, terkadang sulit bagi kita untuk melepaskan, berubah, meninggalkan sesuatu yang kita anggap sudah menjadi suatu kebiasaan, atau kita anggap sebagai suatu yang menyenangkan. Menyenangkan dalam artian ketika kita anggap berbohong dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan baik, tentu hal ini adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Ketika kita menganggap mencuri adalah sesuatu hal yang menyenangkan, dapat memiliki sesuatu hal dengan cepat dan instan, tentu ini juga menyenangkan sesuai dengan pemikiran dunia. Atau ketika kita merendahkan orang lain dengan perkataan kita, supaya kita lebih kelihatan, lebih baik, lebih yang lainnya, tentu ini juga adalah sesuatu hal yang menyenangkan menurut ukuran dunia. Ada suatu ilustrasi di mana ada suatu daerah yang ditinggali oleh orang Eskimo. Salah satu musuh yang mereka hadapi adalah binatang buas, yaitu serigala. Apakah ada di antara kita yang mengetahui bagaimana cara orang Eskimo membunuh serigala yang adalah musuh alami mereka? Yang mereka lakukan adalah
Mereka mengambil sebilah pisau yang sangat tajam, lalu direndam dengan darah hingga membeku. Kemudian mereka membuat jebakan dengan pisau yang terbungkus oleh batu es dari darah itu yang menghunus ke atas. Serigala datang karena bau darah dan menjilati darah beku itu hingga akhirnya tanpa sadar darah yang dalam bongkahan es itu habis. Kemudian serigala menjilati pisau yang tajam tadi. Serigala menjilati pisau tajam dan terluka. Namun ia tidak sadar karena lidahnya kebas karena es yang dingin. Sampai akhirnya serigala terluka dan menjilati darahnya sendiri hingga mati kehabisan darah. Apa yang ingin kita lihat melalui firman Tuhan ini? Itulah hal yang menyenangkan. Yang saya katakan tadi, yang mungkin sulit dan susah untuk dirubah. Tetapi kita harus melihat hal-hal yang menyenangkan menurut pemikiran kita, yang sesuai dengan ukuran dunia ini, bisa saja membawa kita kepada kehancuran, membawa kita jauh, semakin jauh daripada kasih dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kiranya Roh Kudus menguatkan kita, sehingga kita bisa menunjukkan identitas kita sebagai manusia yang baru, yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.